Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya robbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada da'wat. Jadi 2 minggu yang kemarin telah disampaikan etika masuk masjid. Nah, setelah masuk masjid atau mungkin bapak di rumah, sholat di rumah, terserah, kira-kira apa yang mesti dilakukan setelah sholat subuh sampai terbit tuluk atau terbit matahari, itu ngapain? Apa langsung sekak, langsung catur umpamanya, apa terus karambol umpamanya, apa yang dikerjakan? Dan sini dikatakan nih, karena begini Pak, sudah saya sering katakan, nggak ada orang yang menghargai waktu kecuali 2 kelompok, yaitu orang-orang sufi yang mengatakan al-waktu kas-saif, waktu adalah pedang, dan orang-orang barat yang mengatakan time is money. Itu. Lah, dikatakan di sini qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal takun auqataka ba'da sholati ila tul isamsi muza'atan ala arba'ati wa dhaif. Artinya, jadikan waktu kamu itu antara sholat subuh sampai terbit matahari ini, tulu isams, terbit matahari, ya, terbagi menjadi 4. Lah ngapain? Pertama, wadifatun fi da'wat. Bapak banyak doa. Doa ake-ake. Doa sebanyak-banyaknya. Doa sebanyak-banyaknya. Ungkapkan hajat-hajat Bapak. Baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Baik itu hajat-hajat gede maupun hajat-hajat kecil. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Itu contoh teladan dalam masalah doa ini. Dalam arti Nabi Musa minta perkara gede juga minta perkara kecil. Apa itu perkara gede? Perkara besar yang dia minta, kepengen lihat Allah Subhanahu wa taala. Kepengen lihat Tuhan. Dalam surat A'raf dikatakan situ, arini andur ilaik. Itu kan gede, Pak. Ini permintaan luar biasa, kepengen ketemu Tuhan, kepengen lihat Tuhan. Di dunia loh, Pak, kepengen lihat Tuhan. Arini andur ilaik. Allah taala mengatakan lantaroni walakin dur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Ini minta gede. Tapi juga Nabi Musa minta barang-barang kecil. Yang kecil apa? Minta roti kering. Roti kering minta sama Allah Ta'ala, Pak. Menghitulah seorang hamba itu begitu, Pak. Tuhannya hanya tempat pengaduan. Bapak kira-kira ngerti gak, Pak? Apa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika menyeberangi lautan? Belakang tentara Fir'aun gembruduk. Tuh gak? Tentara Fir'aun gembruduk, ya, laut depannya laut, kan depannya laut. Apa gak bingung? Bingung. Kenapa kok bingung? Karena jajannya banyak, bingung. Loh iya.
Lah ya bingung. Sini musuh Fir'aun dan tentaranya. Depan nggak ada tempat jalan lagi karena laut. Nah, di antara cuplikan doa beliau alaihi salam, antal musta'an wa ilaikal mustaka. Engkau tempat pertolongan dan engkau tempat mengadu. Ini Pak, mengadu ini cuma sama Allah Ta'ala itu, nggak ada solusi lain. Ngadu sama manusia nggak dapat solusi, yang dapat cemberutan doang. Lah ya apalagi pagi-pagi, nggak percaya coba aja nih pakai kamera tersembunyi. Bapak ngadu sama tetangga, saya ini ekonomi melemah, sembako pada naik. Kira-kira senyum nggak dia? Kagak, masem tuh. Itu ceritanya. Nah, ini Nabi Musa. Doa. Pertama doa sebanyak-banyaknya. Apa baik nih? Doa apa baik? Kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta roti kering Rabbi lima anzalta alayya min khairin fakir. Nabi Musa minta roti kering. Loh, Pak. Ini solusi terbaik. Setelah doa, kemudian ya ngiup. Ngiup itu berteduh. Ya, ngiup. Teduh. Berteduh terus doa di situ. Apa hasil dari doanya? Dia kan Nabi Musa ini kan habis nolong anaknya Nabi Syuaib 2 putri. Ya, imra'ataini tadudan. 1 dipanggil, enggak lama putrinya datang. Mas, sampean monggo pinara. Lu gitu loh, Pak. Monggo pinara. 1 dipanggil. 2 dapat roti. 3 dapat tempat pekerjaan. 5 dapat tempat tinggal. 6 dikawinkan dengan putrinya. Terakhir dapat kenabian. Ya ini ceritanya, Pak. Loh, itu hajat-hajat. Nah, tapi di sini diajari, Pak. Kalau mau doalah yang ringkes, namanya jawami'il kalim. Doanya itu pendek tapi maknanya sabrek-abrek. Di antaranya Imam Ghazali mengatakan wad'u ba'da dzalika bi jawami'il kawamil. Pendek tapi meliputi. Wahwa di antara doa-doa ini kalau Bapak bingung harus berdoa apa dan apa yang harus diminta. Kadang-kadang orang nggak ngerti Pak apa yang diminta, Pak. Ya. Makanya dalam riwayat innallaha la yaqbal doa malhunan. Allah Taala nggak menerima doa malhun. Malhun itu doa tapi nggak ngerti apa yang didoa. Makanya itu sebaiknya doa itu bahasa Indonesia saja. Kalau ngerti nggak ngerti artinya, Pak. Ngerti nggak? Ya kalau ngerti bahasa Indonesia kan jelas nih. Bukannya nggak boleh doa bahasa Arab, bagus. Apalagi kalau doanya warid, doa Quran, doa hadis. Cuma kadang-kadang orang nggak ngerti apa yang dibaca, diminta itu apa. Wah bahasa Arab, wah, ya bagus kalau saya bagus. Mas, sampai itu minta apa? Tahu. Lah ini jangan sampai begitu. Hah? Ya tapi walaupun nggak ngerti ya boleh-boleh aja. Wong doa warid. Doa warid itu yang dari Quran, dari Nabi itu. Nah, di antaranya ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Siti Aisyah. Apa itu? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan semuanya. Ajilihi wa ajli. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma'lam ta'alam. Baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Kadang-kadang kita baik, ada kebaikan tapi kita gak tahu. Ini doanya mudah. Begitu juga sebaliknya. Wan a'udzubika minasyarr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan semuanya. Baik kejelekan dunia maupun kejelekan akhirat yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Oh ini, Pak. Ini doanya pendek, menyeluruh dah. Kena kabeh. Ada lagi. Was'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Artinya apa? Ya Allah, aku minta jannah, minta surga dan apa-apa yang menuju surga, baik itu ucapan, baik itu amal, baik itu niat atau keyakinan. Loh, Pak. Orang itu mungkin ibadahnya luar biasa. Kalau sujud sampai gak bangun-bangun. Loh, saking apa? Saking khusyuknya, Pak. Loh, ya ada. Tapi kadang-kadang i'tikadnya keliru, keyakinannya keliru.
Ya. Bapak tahu nggak yang namanya tafsir kasyaf? Tafsir kasyaf itu luar biasa. Itu pengarangnya Imam Zamakhsyari. Cuma Imam Zamakhsyari itu akidahnya Mu'tazilah. Loh. Akidahnya apa? Iya, Mu'tazilah. Itu masalahnya. Makanya minta perantara masuk surga dan apa-apa yang menuju surga dari ucapan, amal, niat dan i'tiqad. Keyakinan. Nah, ya konyol juga Pak kalau orangnya luar biasa apa? Orangnya ahli ibadah tapi keyakinannya melenceng kayak orang-orang Syiah. Konyol. Itu masalahnya. Begitu juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa-apa yang menyebabkan masuk neraka, mungkin dari ucapan, mungkin dari amal, mungkin dari niat, mungkin dari keyakinan. Itu syahid itu Pak. Enggak semua orang perang itu jasadnya utuh Pak. Orang mati saya itu kan utuh jasadnya, tapi enggak semuanya utuh. Ada yang hancur. Kenapa? Keliru niat atau salah i'tiqad. Niatnya enggak benar. Man goza walam yanwi ilai qolan falahu manawa. Perang tapi niatnya cari igel. Igel tuh anunya orang Arab lah, yang kalau serban terus pakai apa? Itu igel. Niatnya cuma cari itu. Ya dapatnya itu. Umpamanya mati di perang ya jasadnya hancur karena niatnya keliru. Bukan la kalimatillah tapi cari igel. Atau niatnya bagus, akidahnya melenceng. Mungkin dia kejawen. Ya habis. Oh kejawen Pak? Iya kejawen. Gak usah jauh-jauh Pak. Di Pedurenan tuh ke sana menuju Sumur Batu, di sana masih ada buhun. Orang buhun itu masih ada. Tahu buhun? Kepercayaan animisme, dinamisme, roh leluhur. Loh Pak. Masih ada orang percaya sama roh leluhur itu. Itu loh. Jadi percaya. Apa ini? Sajen. Percaya. Ayam sajen. Lah itu orang tuh harus berpikir. Saya mau cerita boleh nggak Pak? Nggak boleh ya udah deh. Nggak boleh. Saya pernah diundang orang di kontrakan sini, lupa saya di daerah masjid itu. Itu tidak ada orangnya, saya sendiri. Begitu masuk, nggak ada orangnya. Ini undangan apa ini? Kok nggak ada orangnya? Ya Pak, ini khusus Pak Ustadz. Di situ ada nasi tumpeng dan banyak makanan. Loh saya ini bingung, ya setengah takut, mau sendirian apa? Lalu nggak ada orang, tutupinnya ditutup. Loh ini apa ini? Ini begini Pak Ustadz. Ini kita ada, anggap aja dia punya perewangan lah, ya perewangan. Minta didoain, gitu Pak. Minta didoain. Seandainya Pak Ustadz ini punya indera keenam, Pak Ustadz bisa melihat keberadaan beliau loh Pak. Ya mungkin ya. Dan saya ngomong, saya gak punya indera keenam. 2 indera aja susah ngerawatnya, apalagi 6. Ya. Nah, malah gak bagus nempel. Jadi 6 kan gak bagus Pak. Tapi saya bisa merasakan kehadirannya, kayak gitu ya. Kan gitu Pak. Ya, merinding kok. Saya sendiri takut kok. Mau sendirian masalahnya. Udah selesai doa selesai. Saya minta kresek apa? Kresek. Buat apa Pak Ustadz? Ini kue-kuenya mau saya bawa daripada buat memedi, mending buat gua, buat anak gua. Ya kan gitu. Nah, sekarang Bapak saya ajari berpikir. Kalau memang iya setan, jin, memedi itu pakai persembahan ayam. Kalau memang orang makhluk lembut itu setan, jin, memedi segala suka ayam, habis Pak fried chicken Pak. Loh iya fried chicken habis. Nyatanya fried chicken tidak habis. Kalau memang setan, jin, memedi suka ayam, fried chicken habis. Diambilin, nyatanya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Orang kok, ya itu masalahnya. Daripada buat mereka bawa kresek, mana gua banyak. Itu masalahnya. Hanya begitu. Itu ceritanya begitu. Jadi jangan nggak usah percaya begitu dah. Buang-buang umur. Lah iya. Lah, tapi puncak skala doa ini Pak. Apa itu? Nih. Puncak segala doa. Wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka
Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini Pak, saya minta apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, itu paling puncak dah. Saya minta ya Allah apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya berlindung apa yang Nabi Muhammad berlindung di situ. Ya sudah, udah. Jadi kalau kepepet mau doa, mungkin bapak buru-buru habis sholat mau nggak bisa. Itu saja doanya. Allah nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika bima sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini Pak. Ini sudah puncak dari segala doa. Karena apa yang diminta oleh Nabi Muhammad itu yang terbaik. Dan apa yang Nabi Muhammad berlindung itu yang sudah yang terbaik. Ini puncak. Ini doanya. Jadi dari subuh, saya ulangi lagi karena waktunya semakin cepat. Dari subuh sampai matahari ini apa? Ada 4. Satu, yang pertama doa. Sebanyak mungkin kita bisa doa. Dan doa itu muhul ibadah, puncak dari ibadah. Karena yang dilihat sama Allah Ta'ala itu kalau ada hambanya yang begini-begini nih Pak. Yang begini-begini, yang merasa kere, merasa ngenes dan longso, merasa paling fakir, merasa paling butuh. Itu dia Tuhan suka. Tapi kalau hamba gak pernah doa petetang-peteteng, enggak suka. Apalagi kalau tengah malam Pak, mungkin Bapak nangis tengah malam ada yang bangun jam 2. Jam 2 bangun kencing terus tidur lagi. Ya gak sempat doa Pak. Kalau tidur lagi itu tempat begini-begini Pak. Ini puncak dari segala. Makanya sujud, orang paling dekatnya hamba sama Allah ketika apa? Sujud. Karena itu merasa. Loh, jadi ayat sujud pertama itu surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu ayat sujud pertama, perintah sujud di luar. Ini orang Arab gengsi. Gak mau sujud. Ngapa? Ambil tanah ditempelin di sini doang. Kenapa? Islam ngajari budu-buduan. Wong kepala tempatnya di atas kok suruh jengking. Tahu jengking? Kan posisinya kepala di bawah. Sedang ini bokong di atas. Gak mau gengsi Pak. Tapi itulah tempat. Tanda kerendahan seorang hamba sama Tuhannya di situ. Sujud darah tinggi, nyut. Ini kalau sholat pribadi tengah malam. Tapi kalau di masjid, umpamanya apalagi imamnya sujudnya 2,5 jam. Lah yang kena vertigo loh ini loh, kasihan. Ngeblak loh Pak. Loh iya. Ini kejadian di Masjid An-Nur Jatimulya. Bukan kata siapa-siapa, saya ada di situ. Geblak. Tahu gak geblak? Ini terakhir geblak itu gini Pak. Geblak surat pas witir. Saya di sampingnya. Subhanallah. Imamnya bingung. Dia gak merasa salah. Bingung gimana? Malah habis tahiyat marah imamnya langsung berbalik. Kenapa? Ya, bingung dia. Subhanallah. Padahal subhanallah ini. Untung yang belakang itu Masya Allah. Mantan kiper semua Pak. Jadi refleks. Loh iya. Loh kalau bukan. Ini kalau jatuh begini. Gak ada yang apa? Sangka ya pecah kepalanya. Ngeblok. Ternyata vertigo. Itu. Sekarang sudah gak kelihatan lagi. Sudah ke masjid. Itu. Surat Ramadan itu kejadiannya. Pas kita ngisi kultum itu. Jadi refleks yang belakang. Subhanallah, mantan kiper. Ya gitu. Nah, ceritanya begitu Pak ya. Jadi kita sampai berhenti di vertigo. Dan apalagi setelah doa, saya kira waktunya gak cukup Pak. Saya gak biasa panjang-panjang. Jadi setelah doa masih ada lagi. Ya, apa itu? Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.